Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kampung Tarim, ke Tarim yuk. Nah, alhamdulillah Fahim, pada kesempatan kali ini kita kembali lagi menuntut ilmu yang mana tentunya ilmu tentang ketariman gitu. Siap. Ini sudah ada pertanyaan-pertanyaan yang masuk Kak dari para pemirsa setia Kampung Tarim. Aduh. Dan di sini juga ada Habib Abdul Qadir Bijat Babu. Selalu dalam keadaan semangat karena memandang wajah beliau gitu. Masya Allah. Masya Allah. Nah, lanjut aja Fahim, langsung ditanyakan. Ini ada pertanyaan Habib dari para pemirsa Kampung Tarim Habib. Gimana itu? Jadi Tarim itu terkenal dengan julukan 1000 wali Habib. Dan apakah jumlah wali di kota Tarim jumlahnya 1000 orang Habib? Terus mendapat julukan kota 1000 wali. Seperti itu Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Kota 1000 wali. Naam. Kota 1000 wali itu adalah sebuah julukan untuk kota Tarim. Apakah wali di kota Tarim itu jumlahnya 1000? Itu yang jadi pertanyaan besar. Yang jelas di kota Tarim kalimat 1000 itu digunakan hanya untuk lil kasroh, untuk banyak aja. Seperti itu. Tidak 1000 tapi kalimat 1000 itu kan banyak seperti itu. Karena Al-Habib Abdurrahman As-Sigaf bin Muhammad Maulad Dawilah, beliau mengatakan bahasanya qad dufinu fi zambal asyra alf wali wa thamanuna gudban wa fil furat mithlu. Dikatakan bahasanya telah dimakamkan di pemakaman Zambal itu asyra alf wali, 10.000. Tapi kenapa kok nggak disebut kota 10.000 wali? Terlalu gampangnya kan kalimat 1000. Sehingga jadi kalimat 1000 itu dipakai karena mudah. Dan kalimat 1000 itu digunakan karena untuk menunjukkan lil kasroh, untuk banyaknya. Sedangkan wali, kata Habib Abdurrahman Sigaf, di zaman Habib Abdurrahman Sigaf ketika beliau masih hidup mengatakan bahwasanya dimakamkan di pemakaman Zambal ini itu asyra alf wali, 10.000 wali, wa thamanuna gudban, dan 80 daripada wali kutub, wa fil furat, dan di pemakaman Furet yang di sampingnya gunung itu namanya pemakaman Furet, mithlahu, artinya apa? Juga ada 10.000 wali. Masya Allah. Seperti itu. Nah, memang nama-nama kota Tarim itu sangat banyak sekali. Di antaranya ada yang mengatakan bahasanya Baldatul Aulia. Baldatul Aulia. Bukan hanya kota 1000 wali berarti. Iya. Kota 1000 wali itu kalau di dalam bahasa Arabnya adalah Baldatul Aulia. Jadi kotanya para wali. Disebutnya orang Indonesia mengatakan 1000 wali. Tapi isinya lebih dari 1000. Lebih dari 1000. Nah, kenapa kok di kota Tarim dikatakan Baldatul Aulia? Kotanya, pusatnya para wali. Di antaranya ada beberapa sebab, ada 4 sebab. Yang pertama adalah karena doa daripada Sayyidina Abu Bakar Siddiq yang pernah mendoakan bahwasannya mudah-mudahan di kota Tarim Allah menumbuhkan wali di kota Tarim seperti tumbuhnya rumput yang sangat banyak. Itu yang pertama, karena doa Sayyidina Abu Bakar. Dan yang kedua adalah karena solahul abawain, bagusnya orang tua. Jadi orang tuanya yang laki sama yang perempuan sama-sama soleh dan soleha, sehingga anaknya langsung soleh. Karena pohonnya sudah pohon soleh, sehingga terlahirnya anak-anak yang soleh dengan mudah. Dan yang ketiga adalah karena tarbiyah, pendidikan yang sangat istimewa dari kedua orang tua, itu yang membuat mencetak di kota Tarim itu sebagai kotanya para wali. Dan yang keempat adalah albiah, lingkungan. Lingkungannya itu mendukung untuk mencetak para wali. Karena kita lihat aja bibit tanaman aja terkadang beda tanah atau beda lahan hasilnya juga lain. Begitu juga kota Tarim. Nah, bahkan dulu dikatakan ada seorang solihin namanya adalah Syekh Abdullah bin As'ad Al-Yafi'i. Beliau pengarang kitab daripada Raudur Rayahin, cerita para wali-wali. Beliau pernah mengutus putra beliau yang bernama Abdurrahman.
untuk pergi ke negeri Hadramut. Ketika mendengar bahwasanya di negeri Hadramut itu banyak para wali yang mungkin kita sebut dengan kota 1000 wali, suruh ngecek bener gak ini negeri, apa sekedar dongeng seperti itu. Datanglah Syekh Abdurrahman ini ke negeri Hadramut, bahkan beliau kagum dengan negeri Hadramut seraya membuat syair mengatakan bahwasanya marartu biwadil Hadramut musalliman, aku lewat atau mendatangi daripada negeri Hadramut musalliman, dengan mengucapkan salam, artinya aku datang ke negeri Hadramut. Fa'alfaitu bil bishri mubtasibar rahba, aku datangi negeri Hadramut itu dan aku temukan negeri Hadramut itu bil bishri mubtasimar rahba. Kalau diibaratkan seseorang itu, mereka menyambut aku negeri itu dengan penuh kegembiraan. Wa alfaitu fihi jahabidatil ula akabiran la yulqauna syarqa wala gharba. Aku temukan di situ daripada para aulia yang sangat besar dan yang sangat agung dan banyak sekali. Bahkan Syekh Abdurrahman ini ketika kembali ditanya oleh ayahnya, wahai putraku, apa yang kau temukan di sana? Diceritakan tentang aulia semuanya yang ada di kota Tarim. Bahkan ditanya Syekh Abdullah bin As'ad Al-Yafi yang ngarang kitab Raudhur Rayyahin, kenapa kok nggak dicantumkan di situ cerita manakib daripada ulama Hadramut, padahal kitabnya sangat tebal sekali. Beliau mengatakan bahwasanya kita tinggalkan mereka, kita nggak tulis karena mereka sangat banyak dan sangat masyhur sekali. Seperti itu. Makanya kota Tarim mendapat julukan Baldatul Aulia, atau bahasa Indonesianya kota 1000 wali. Afan Bib, tadi wali kutub itu apa Bib? Tadi ada kata-kata wali kutub. Naam. Wali kutub kalau bisa dikatakan kayak sekarang ini mungkin presidennya. Presidennya wali. Presidennya wali. Kan harus satu kalau presiden. Namanya ada kutub. Dan kutub itu nanti insya Allah di lain kesempatan kita akan jelaskan nanti lebih dalam tentang apa itu Qutbul Ghaus, ada wali abdal, ada di bawahnya ada berapa wali, dan susunan komponen mereka para wali itu sama seperti kalau mungkin kita gambarkan lebih mudah masuk pikiran kita, seperti kabinet. Jadi ada presidennya, ada wakilnya. Kalau presidennya udah meninggal, wakilnya yang jadi. Seperti itu. Nanti ada yang meninggal dua-duanya atau meninggal rapat DPR, seperti itu. Ada yang walinya itu cuman ada yang wali kelas kabupaten. Ada yang wali kelasnya wali kelas desa. Ada yang dia ini wali kelas RT. Ada kelas RW. Bahkan kata Nabi SAW, tidaklah kumpul umatku 40 kecuali salah satunya wali. Nah, itu kelas RT itu. Satu RT kan 40 orang. Seperti itu. Jadi gampangnya seperti itu wali kutub. Nah, lain kali insya Allah kita lebih dalam. Supaya nggak terlalu melenceng. Nah, maka dari itu teman-teman semua nantikan terus video-video yang menarik di channel YouTube ini. Itu. Jangan lupa subscribe makanya. Nah, lanjut lagi nih Bab. Selain nama kota 1000 wali tersebut, mungkin kita pernah mendengar juga Fahim ya, ada jadi namanya kota Tarim itu salah satunya ada Biladun Nur dan berbagai macam lagi nama-nama yang lainnya. Nah, mungkin bisa dijelaskan secara terperinci kepada kami khususnya dan teman-teman umumnya seperti itu. Naam. Untuk nama kota Tarim memang sangat banyak. Dan dan sangat terkenal sekali di Arab, bahwasanya banyaknya nama itu menunjukkan sebuah kemuliaan. Kayak orang aja biasanya kan SPDI, gelar kayak Fahim, Kerta S, Sanjaya. Ada apa? Makanya kan ditempel seperti itu. Ada OSIS, ada sosis, kan macam-macam juga. Apa? Ada ini. Ada itu. Kan orang biasanya kan ada Al Habib, Al Haj, Doktor. Nah, itu pangkat-pangkatnya seperti itu. Ada juga orang yang namanya itu dipanggil di ini dengan terkenal ini. Seperti Nabi SAW namanya sangat banyak sekali menunjukkan sebuah kemuliaan. Nah, seperti Sayyidatuna Fatimah Zahra, beliau memiliki banyak nama itu menunjukkan kemuliaan. Nah, kota Tarim juga memiliki banyak sekali nama. Selain sebutan kota Tarim seperti tadi kota 1000 wali atau Baldatul Aulia. Ada juga kota Tarim disebut dengan sebutan Al-Ghanna.
Al-Ghanna. Kenapa dikatakan Al-Ghanna? Al-Ghanna itu kota yang begitu indah. Nah, dikatakan indah kan dulu itu banyak pepohonan, sungai-sungai dan juga sumber mata air di kota Tarim. Nah, sekarang kemana?